dasarnya pertama cek dulu anak kita di usia berapa, tugas perkembangannya apa aja, baru kita tuangkan ke aktivitas permainan. Oke, sesuai dengan milestone-nya mungkin ya. Iya, betul. Oke, berarti yang terpenting itu ya orang tua ya, atau orang-orang yang berada di lingkupnya mereka gitu ya. Dan itulah yang menjadi fasilitator dalam memfasilitasi kebutuhan anak-anak gitu ya. Gitu. Dan tentunya harus sesuai dengan tahapan perkembangannya sih ya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Oke, berarti yang terpenting itu ya orang tua ya, atau orang-orang yang berada di lingkupnya mereka gitu ya. Dan itulah yang menjadi fasilitator dalam memfasilitasi kebutuhan anak-anak gitu ya. Gitu. Dan tentunya harus sesuai dengan tahapan perkembangannya sih ya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Kadang gini loh, kayak anak saya ini kan suka protes ya gitu, Bu, kok aku nggak bisa ketemu temanku gitu. Nah, itu kan dalam hal sosial berarti ya gitu. Sekarang terbatas gitu, walaupun bisa pakai Zoom gitu ya sekarang, Google Meeting atau apa gitu, tapi kan rasanya tuh beda banget gitu kan. Apa sih, atmosfernya tuh beda gitu. Nah itu. Sosial itu kan yang dikejar tuh interaksi. Pertama ketika kita sudah memfasilitasi pakai tatap muka, pakai Zoom, ternyata belum terpenuhi. Bisa ditanya ke anak, misalnya sebenarnya apa sih mau kalau ketemu teman tuh mau ngapain, misalnya saya mau cerita ini, yuk kita bikin sesuatu buat temenmu. Maksudnya nanti kita kirimkan ke ibunya, nanti ibunya videoin, ya anaknya udah dapet. Jadi maksudnya semua aktivitas, jadi apa ya, anak juga sebenarnya kalau ketemu emang mau ngapain nak gitu. Kita gali dulu, kita tanya dulu sebenarnya anak ketemu tuh pengen apa, pengen bermain bersama. Kalau bermain bersama physically itu memang nggak bisa. Iya belum bisa gitu, karena tapi ada mama penggantinya gitu. Atau enggak ya karena pengen cerita, pengen nunjukin hasil karya aku. Berarti kakak bikin, nanti mama kirim ke rumah teman kamu, nanti di videoin gimana reaksinya gitu. Itu bisa. Jadi maksudnya kita tanya dulu sebenarnya apa sih yang dia yang dia rindukan, yang dia merasa kehilangan tuh di sisi mana. Dan yang satu yang pasti berarti orang tua tuh harus kreatif ya. Iya banget kreatif. Jadi alhamdulillahnya tuh gini, kita berada di zaman yang mudah ya, terpapar mudah informasi betul teknologi ini. Jadi media itu kita manfaatkan gitu, bukan menjadi sesuatu yang menjauhkan tapi dimanfaatkan gitu ya. Kita lihat YouTube, kita lihat podcast gitu ya. Jadi kita juga ada waktu khusus yang misalnya kita sudah kan kita juga ada batas gitu ya untuk pegang anak. Saya mau istirahat 2 jam aja. Ketika 2 jam bisa kita googling tips-tips, dicatat 30 hari ngelakuin ini, besok ini gitu. Jadi untuk memperluas gitu ya. Untuk memperluas informasi ya dengan membaca, dengan ilmu, lagi-lagi ilmu sebenarnya itu tuh paling penting. Betul. Berarti teknologi itu sebenarnya bisa bermanfaat juga ya, nggak selalu ada dampak negatifnya gitu kan. Karena saya juga banyak yang menemukan beberapa teman gitu yang nggak sama sekali no gadget gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi yang lain teknologi itu memberikan manfaat yang sangat banyak sebenarnya kalau dipergunakan secara tepat gitu mungkin ya. Iya, karena kan misalnya anak tidak boleh pakai gadget, apakah itu komitmen ibu juga? Apakah ibu bapak juga nggak pakai gadget? Kan akan sulit ya untuk di zaman saat ini begitu ya. Jadi kita harus dealingnya dengan gadget bukan dengan membatasi. Pertama kita harus tahu dulu screen time anak itu, tiap perkembangan anak tuh berapa lama. Kan ada tuh rentang anak baik ya dapat screen time itu sekian jam gitu kan. Meski walaupun sekarang udah berubah lagi karena harus Zoom gitu ya. Tinggal jadi gini, untuk sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, kayak misalnya anak udah terpapar nih, karena saya lagi sibuk, harus anak nggak ada yang pegang, untuk aman, tetap akhirnya balik lagi ke gadget. Sadari bahwa gadget itu nggak bisa kita kendalikan semuanya, stop gitu kan, karena itu udah menjadi kebutuhan. Nanti lihat teman, lihat nenek gitu kan. Nah, tinggal kita hari ini saya mungkin lemah untuk membatasi itu. Besok saya akan
perbanyak Diperketat waktu, gitu ya. besok saya akan ganti begitu ya, dengan waktu yang tadi dia udah sejam gadget, harusnya dia cuma 30 menit misalnya, ganti besok dengan aktivitas fisik. Nah, jadi kita yang atau enggak baca buku, lihat buku, storytelling gitu. Jadi atau enggak terus nyari. Jadi gadget ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang musuh begitu loh ke anak gitu ya. Nanti juga maksudnya tinggal hari ini kayaknya sudah terlalu banyak, ya udah besok berarti aktivitas fisik, yang besok saya ajak anak masak bareng, besok saya ajak gitu. Memang ketika gadget ini diambil itu sama dengan kesediaan orang tua meluangkan waktu. Gitu kan, karena kan gadget biasanya diberikan ketika orang tua nggak ada waktu. Betul. Jadi Sebagai sebenarnya pengganti gitu betul, ya pengganti. Karena kan ya gadget, anak dikasih gadget itu jam 9 pagi dikasihin ya, kita nanti jam 12 lihat anak masih aman kan, masih duduk di situ soalnya, nggak berubah, nggak hilang, nggak kemana-mana. Itu kan menciptakan kita aman ya ternyata, bikin anak kita nggak dalam bahaya gitu, nggak dalam bahaya sesungguhnya, kita aja belum lihat dampaknya begitu ya. Nah, tapi dengan kita maksudnya tadi mengakui kita punya kekurangan juga, keterbatasan juga, maka besoknya saya akan ganti dengan apa, besok saya akan ganti dengan apa gitu. Tapi it's okay untuk ibu yang full time mom gitu ya. Apa namanya, dia punya moto hidup bahwa saya tidak akan pernah memberikan gadget kepada anak. Apakah itu sesuatu yang bisa dibenarkan juga gitu? Sebenarnya maksudnya itu nggak akan memberikan anak gadget gitu ya. Tapi kan sebenarnya pasti ibunya berarti kan yang memfungsikan atau memanfaatkan gadget kan, mungkin untuk ngedidik anak, dia lihat parenting gitu di mana YouTube akhirnya gitu. Nggak apa-apa, bagus. Maksudnya nanti dari ada nanti titik selama gimana, nanti pasti di usia titik mungkin masuk sekolah atau anak harus yang bisa sudah menggunakan gadget kan pasti akan diajarkan, ada waktunya gitu. Iya, sebenarnya minimal anak bisa menggunakan sih. Karena generasi ini kan harus sudah bisa juga ya. Generasi alpha ya, generasi sekarang dimana teknologi itu menjadi satu yang penting gitu ya buat perkembangan anak dan lain sebagainya gitu. Tapi ya itu tadi ya, sesuai dengan komitmen. Kalau kita kasih gadget ya kita juga harus mau meluangkan waktunya untuk lebih banyak untuk anak-anak kita. Karena gitu. gini Kak, gadget itu bisa kita, jadi gini, anak yang tidak dikasih gadget sama anak yang dikasih. Anak yang dikasih itu terlatih untuk menahan. Kamu hanya pakai 1 jam. Dia malah menahan, mengendalikan. Ini anak nggak pakai gadget, padahal karena gadget itu memang sumber kesenangan, sumber kan. Jadi akan berbeda anak yang dapat gadget sama anak yang dilatih penggunaan gadgetnya dengan baik. Gitu. Lebih baik mana sebenarnya? Lebih baik yang diajarkan memberikan gadget sesuai, dibatasi, dikenalkan aturan. Kalau memang itu memang udah masuk usia aturan, bisa mengenal, itu lebih baik. Karena ini jadiin media, ini hanya media untuk memenuhi kebutuhan dia ya. Tugas perkembangannya tadi. Ya, karena saya juga ngalamannya seperti itu persis banget. Ketika Atar sebelum 2 tahun, saya nggak pernah kasih sama sekali gadget ke dia gitu. Tapi kan kita tinggal ada neneknya, gitu, ada kakeknya gitu. Kadang di luar pengetahuan kita diberikan gitu kan. Itu yang istilahnya kecolongan gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu. Memang ada masanya gadget itu dibutuhkan gitu. Ya ketika dia sudah mulai besar gitu kan, dia sudah mulai mengerti dan dia tahu apa saja yang membuat dia senang di satu benda ini gitu ya. Itu akan jadi malah jadi satu media dia juga untuk belajar sebenarnya ya gitu. Tinggal kita kan yang membatasi, misalnya kita pasang security misalnya ya buat akun-akun atau website yang berbahaya gitu, terus atau enggak kita kenalkan boleh pakai ini hanya di hari Sabtu, atau ini dijadikan reward kalau nanti bisa ngasuh adik itu boleh main ya. Jadi ini tuh hanya media aja gitu, dijadiin reward juga bisa gitu. Kayak tadi misalnya ketika kakek atau nenek kita nggak bisa kendalikan itu kan, ketika mereka pas melihat kan kita harus titipkan, ternyata mereka ngasih gadget. Berarti nanti ketika saya udah luang saya akan ajak anak lihat-lihat buku cerita gitu. Jadi udah nggak lagi kasih gadget gitu kan, gadgetnya udah sama kakek nenek nih gitu. Betul, ada sesuatu yang harus memang kita bayar juga ya, waktu yang hilang gitu ya, kita harus terus tambahin apa. Benar-benar, wow iya sih benar banget. Itu
tips banget ya. Tapi gini, ketika pandemi ini juga gadget itu menjadi salah satu benda yang favorit. Dulu kan nggak boleh main gadget, sekarang jangan lepas matamu dari Zoom gitu kan. Harus sekolah online gitu. Nggak mau kan ya. Iya benar-benar. Harus menerima begitu ya, kemudahan ini juga gitu untuk keselamatan kita semua juga kan sebenarnya terbantu juga. Gitu. Benar banget. Oke tuh ya Moms, mudah-mudahan bisa manfaat ya. Terus ada lagi nggak deh tips-tips lainnya supaya anak tetap bisa berkembang secara optimal walaupun lagi pandemi gini nih gitu ya? Baik, pertama kalau orang tuanya ada waktu luang, jadi sebenarnya gini, minimal orang tua meluangkan 30-40 menit untuk main dengan anak. Minimal? Gitu. Jadi itu memang pasti gitu ya. Jadi jangan sampai ada hari yang lewat. Nah, gitu ya. Itu berkualitas maksudnya kita simpan dulu gadget kita. Kadang kan kita hadir ya. Yang disebut hadir itu yaitu kadang anak tuh nggak perlu mainan yang mewah, mainan yang mewah. Kadang kita perlu juga bermain tanpa mainan. Kita jadi objek betul. Maksudnya kita bisa kita bisa sentuh anak, misalnya buat yang itu, atau enggak kita olesin apa. Jadi maksudnya kita remas-remas bagian anak, pijat, itu juga bisa jadi itu. Jadi kalau ibu lagi misalnya biasanya gini, di pandemi baiknya tuh ada jemur bareng, berjemur, keluar bareng, itu kan udah jadi aktivitas yang jadi dengan adanya pandemi itu saya jadi punya aktivitas pagi tuh keluar, itu kan juga jadi segerombol ke komplek yang ada rame, gitu, berjemur, itu kan, terus nanti udah habis itu mulai, karena anak gini, kalau anak udah mandi, makan, udah tidur siang, terus saya ngapain lagi? Pasti ke gadget. Nah berarti kan sebelum itu ya udah, kalau misalnya sebelum ke gadget kita ngulangin yuk mau main apa, misalnya kalau misalnya usia yang sifatnya udah bisa melakukan aktivitas secara mandiri, misalnya nuangin gelas udah bisa, nah itu bisa diajak untuk yuk bantuin mama pindahin apa, decluttering, yuk beres, yang sekarang apa, terus nanti kalau udah diberes yuk kita charity. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakuin. Atau enggak maskeran anak juga ikut, maskeran luluran. Misalnya saya tuh sama anak yang cewek. Gitu ya benar. Jadi bonding ya malah ya. Belum, misalnya kayak Kak Wilma gini punya anak 4. Kak Wilma harus paham bahwa anak-anak ini punya hak untuk bersama Kak Wilma sendirian. Anak pertama dari Kak Wilma sendirian tanpa bawa 3 anak lain. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi kayak kalau kita memang buat jadwal sih baiknya. Maksudnya ibu yang hebat tuh time managementnya yang baik. Itu kuncinya di time management. Karena dia ibu kerja tapi pagi bisa masak, malam masih bisa. Nah itu time management sebenarnya. Poinnya itu ya, time management. Dan itu biasanya perempuan multitasking bisa. Tinggal misalnya kalau time management kurang, saya tuh udah jago time management ya, tapi saya udah capek. Oke, berarti kita tingkatin stamina, olahraga. Karena dengan kita olahraga, ini jadi masuk olahraga. Iya loh, ngomong-ngomong, Ira ini tuh runner, keren banget, makanya olahraganya luar biasa. Makanya sehat, cantik, bugar gini kan. Dengan kita olahraga ya kan, kita itu jadi punya stamina lebih atau energi lebih untuk melakukan aktivitas yang misalnya kita dalam sehari misalnya kita cuma bisa menyelesaikan 10 aktivitas. Dengan kita olahraga yang rutin, itu stamina kita jadi nambah, jadi kita bisa nambah mungkin jadi 14 aktivitas gitu. Itu jadi maksudnya kita tuh nggak ketika kita nggak olahraga atau kita nggak do something untuk nambah stamina, pasti ya dikasih 5 aktivitas tuh udah ngeluh aja bawahnya. Iya. Pagi makin umur ya kayak saya. Udah 30 lebih. Aduh luar biasa. Oke. Ih seru banget ya. Ternyata banyak banget tips-tips yang kita bisa lakukan ya Mams di rumah bersama anak-anak, menambah sesuatu ya, jadi bondingnya lebih dekat gitu ya, terus kita juga punya quality time yang lebih berkualitas gitu ya, dengan pasangan juga tentunya ya, tidak cuma anak. Jadi pandemi ini sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata yang positif, banyak banget hikmahnya ya, manfaatnya gitu ya, nggak selalu pandemi ini sesuatu yang buruk atau apa gitu ya. Pasti kayak ya Allah tuh pasti ngasih beserta kesulitan dan kemudahan gitu kan. Jadi
Itu namanya harus beserta itu pasti berbarengan beserta, beriringan bukan ya. setelah kesulitan ada kemudian, bukan, tapi beserta barengan sebenarnya ya. Kadang kita ketika situasi COVID ini datang kan yang kita lihat pasti kayak negatif dulu, itu manusiawi gitu ya. Tinggal jangan sampai di situ aja. Yuk kita sama-sama lihat apa nih, karena ini beserta kemudiannya apa nih, oh saya jadi lebih ini, lebih sholat lebih on time misalnya, saya lebih dekat sama anak, saya lebih jadi tahu kebiasaan anak. Karena gini ya Kak, saya suka kalau lagi konsul, cara saya mengenali orang tua ini hadir atau enggak di anak, saya suka tanya, ibu hobi anak ibu apa? Ketika ibu itu menjawab anak saya suka semua, saat itu juga saya tahu ibu ini nggak kenal sama hadir anak, ya. nggak kenal sama anak, karena ibu yang paham dia akan tahu kalau anak saya ini dia lebih suka lebih lama melukis, anak saya ini sukanya sukanya aktivitas fisik, anak saya ini sukanya ngoprek ini. Itu setuju banget sih, setuju banget. Karena dengan saya punya 4 anak ya, walaupun ada yang kembar nih Ra gitu, tapi tetap komplit semua, Masya Allah. Ini luar biasa sih. Doa itu Masa lalu. doa itu langsung. Tapi ini kayaknya juga akan saya bahas nih di next vlog karena banyak pembelajaran yang kita bisa dapetin dari situ ya, dan pastinya dengan si cantik ini yang mudah-mudahan kita dikasih rezeki waktu buat ngobrol-ngobrol lagi. Oke deh, seru banget, banyak banget manfaat yang kita dapat nih hari ini. Dan ternyata tipsnya juga banyak gitu ya. Sebagai orang tua benar-benar tugas anak itu kompleks, dan sebagai orang tua kita harus memfasilitasi itu dengan cara sekreatif mungkin. Makanya dari itu orang tua juga perlu belajar ya, banyakin pengetahuan, wawasan, ilmu, pengalaman juga tentunya ya gitu ya. Tapi pahalanya juga banyak ya, insya Allah ya. Oke, Ra, ada ini nggak pesan-pesan buat orang tua di rumah gitu ya, terutama dalam hal merawat, mendidik anak-anak gitu. Pesannya pahami bahwa menjadi seorang ibu itu, jadi yang saya tahu ya Kak, kalau yang rezeki yang sifatnya kerja, uang yang kita cari itu ada 50% atas usaha kita, 50% itu ranahnya Allah. Jadi ada usaha kita sama itu. Tapi kalau untuk menjadi ibu, itu yang nentuin 100% itu ranahnya Allah. 100% itu ranahnya Allah. Jadi ketika kita tahu kalau ini adalah ranahnya Allah 100%, jadi orang ini punya anak atau orang ini nggak punya anak, itu 100% ranahnya Allah. Ketika kita paham bahwa ini 100% ranahnya Allah, maka sebenarnya ketika kita ingin memiliki keturunan, yang kita ketuk tuh pintu Allah dulu, gitu ya. Baru ikhtiar duniawinya. Nah, ketika ibu saat ini sudah Allah gitu ya percayakan untuk punya anak, maka berarti ibu tuh udah pilihan gitu kan. Nah, jadi ketika mungkin nanti ada masanya itu capek, lelah, kok anak rewel, terus menjadi menyalahkan saya bukan ibu yang baik, ingat lagi gitu bahwa sebenarnya ini itu ibu pilihan dari Allah, dan juga ini tuh jadi amal jariah ibu ya. Kita udah punya tiket tersendiri gitu ya untuk dapat amal jariah mendidik anak. Karena kan apa perilaku baik anak itu kita juga dapat pahalanya seperti itu. Jadi kalau itu lelah pasti ya, karena apa ya, yang dikejar itu pasti kelelahan seorang ibu. Tapi kalau kelelahan nanti ya, benar-benar ya. Jadi tetap semangat para ibu yang luar biasa hebat gitu ya. Amin. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Benar-benar banyak banget hal yang bisa kita petik dari situ, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan juga tentunya, terutama pada saat ini di masa pandemi ini yang luar biasa, semuanya juga terbatas ya. Semuanya juga merasa sulit gitu, tapi ingat tadi yang kata Ira bilang, di balik kesulitan ada kemudahan, dan mereka itu beriringan, bukan setelahnya ya, jadi beserta berjalan seiringan. Jadi ingat itu. Dan tapi satu yang pasti, kalau menurut pandangan saya ya, kita orang tua dan juga anak, walaupun kita melihat satu jendela yang sama, tapi anak itu memiliki kacamatanya tersendiri ya buat memandang dunia. Jadi jangan pernah istilahnya memaksakan anak itu untuk mengikuti pola pandang, pola pemikiran kita sebagai orang tua ya. Karena kan kita sebagai orang tua pernah punya pengalaman jadi anak, sedangkan anak nggak punya pengalaman menjadi orang tua. Jadi otomatis itu
cara kita mengkomunikasikan apa yang kita udah lihat dengan cara sesuai usianya kayak gitu. Keren banget. Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bermanfaat, bisa berkah juga buat semuanya. Dan sekali lagi terima kasih Ira buat waktunya. Mudah-mudahan ini jadi pahala ya, karena bisa sharing ilmunya dengan kita semua. Dan jangan lupa subscribe, comment, dan like. Dan juga nantikan vlog-vlog kita berikutnya yang mungkin lebih seru ya. Makasih, assalamualaikum. You are my sunshine, my only sunshine. You makes me happy when the skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my chance.